Seperti biasanya, setiap hari, Reza bersama gitarnya berkeliling pasar untuk mencari rupiah. Sudah dalam 13 tahun terakhir, Reza hidup di jalanan. Memilih hidup mandiri sejak usia 13 tahun, menjual suara untuk bertahan hidup. Ambil lah. Sini dong. 2.000 udah bukan? 2.000 kan? Asal ada aja dong. Saya juga orang belum dagangannya lagi. Hah? Bersamaku menikmati rasa ini bersamamu. Kenapa nih? Kayak sendiri bilang. Suara ini. Reza tidak sendiri. Banyak anak-anak seperti Reza yang memilih meninggalkan rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Aku selalu mengingatmu setiap malam, semoga tenang selamanya. Waktu itu sebenarnya sebelum turun di jalan, ada teman ngajak katanya cari uang, katanya penghasilan lumayan banyak. Jadi turun ngikutin ngamen pakai alat tamburin, terus penghasilannya kemarin lumayan banyak. Jadi dari situ besoknya lagi turun lagi, dari situ turun ke jalan. Persoalan gelandangan, anak jalanan, dan pengemis merupakan hal yang dianggap lumrah di kota besar. Sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun dalam realisasinya, negara tak lantas dengan mudah dapat mengayominya. Orang-orang yang punya kepedulian menjadi pelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, terus sudah kelihatan.
Algi, pria berusia 24 tahun ini, sudah tidak asing lagi bagi anak-anak jalanan di Gang Begeteng. Bisa baca sadana coba. Coba. Nah, kalau kawin lah. Algi adalah kakak sekaligus guru bagi mereka. Semoga jadi orang sukses saja. Sudah dalam beberapa tahun ini, Algi mendampingi Reza dan teman-temannya menjadi teman curhat dan yang paling penting, membimbing belajar agama. Amin di mana? Ini jam berapa aja kita? Ini mantap kayak si anu nih, kayak Sukma nih, siapa? Alhamdulillah bisa ngaji, bisa sholat, bisa main maulid. Jadi bisa segala macam lah, segala seperti dulu. Dulu kan yang biasanya mabuk, sekarang alhamdulillah enggak lagi, maksudnya enggak selamanya sih, tapi kurang lah daripada yang sebelumnya. Soalnya waktu dulu enggak pernah sholat, bacaan sholat pun enggak tahu. Alhamdulillah pas selama kenal sama Kak Algi, alhamdulillah bisa diajarin sholat, diajarin ngaji, diajarin doa-doa segala macam. Ada kerja. Apa kabar Datan? Baik. Coba kita semangat dulu, takbir. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tidak mudah mengajak anak-anak jalanan ini untuk mengenal agama. Algi yang kala itu seorang mahasiswa harus melakukan pendekatan yang tak sebentar. Di lorong-lorong pertokoan, Algi berbagi kisah dan mencoba menumbuhkan kesadaran dalam diri para anak jalanan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wabil hadi Rasulillah. Amin Allahumma amin. Nah, kalau sudah baik perilaku kita, karena ada orang yang menginginkan kita begawi, nah, karena orang ini melihat daripada kelakuan kita. Coba nasi dicoba nih awak. Pacaran kayak Ustaz dia aja lah deh. Gue gagah banget. Nah, gagal lah. Anak jalanan ini sesuatu manusia yang unik mereka. Jadi mereka ini memang memiliki bakat atau kelebihan khusus. Jadi kesadaran dari diri mereka itu yang pertama kita tumbuhkan. Jadi seperti pertanyaan, bukan mengajak pertanyaannya, tapi lebih daripada menumbuhkan kesadaran mereka supaya bisa mengaji, ingin mengaji seperti itu. Ya kalau dibilang susah, tidak, yang penting kan keistiqomahan kita atau ketetapan atau ketekatan hati kita untuk ingin membina mereka. Karena mereka ini manusia juga. Ikhlasnya artinya membalik. Inilah rumah anak jalanan Al-Ajib, pusat kegiatan anak jalanan yang dihimpun oleh Algi. Setelah belajar Al-Quran ini, karena ada tema ikhlas ini, hati kita asalnya yang keras. Mulai dirintis sejak tahun 2012. Beberapa kali berpindah tempat kontrakan yang dibayar dari hasil urunan anak jalanan.
hingga akhirnya mendapat pinjaman rumah dari pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk belajar iklab ini kan artinya membalik. Nah, kayak hadis Nabi ya Di tempat ini mereka belajar banyak hal, utamanya agama. Yang belajar iklab ini ada hikmahnya kan tadi. Nah, mudah-mudahan jadi ustadz ya nak. Amin. Mengaji dan ajib ya. Mereka nih banyak daripada pengkonsumsi narkoba. Hampir rata-rata, bahkan yang lebih miris anak-anak di bawah 7 tahun atau 7 tahun, ya dari umur 7 tahun lah. Itu di Kota Banjarmasin ini itu sudah memakai gitu. Baik itu narkoba yang jenisnya murah sampai yang paling mahal. Jadi karena itu aja pola pikirnya, itu aja tujuannya, jadi mereka ini kehilangan. Jadi ulun dapatkan mereka ini memang tidak kenal dengan nama nabinya. Padahal mereka ini orang Islam dan Kota Banjarmasin ini terkenal dengan kotanya ulama. Tujuan terbesar kami dalam mendirikan Al-Ajib ini adalah menyelamatkan daripada umat Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal pendidikan atau pola pikir ini. Kalau seseorang tuh sudah berubah pola pikirnya, insya Allah berubah daripada pola hidupnya. Nah, kalau sudah pola hidupnya berubah, insya Allah kebaikan dan kriminalisasi di Kota Banjarmasin ini akan hilang. Jadi ini adalah tujuan daripada tujuan negara kita ada, yaitu mensejahterakan rakyatnya. Nah, begitu juga Al-Ajib ini ada, yaitu untuk membantu negara ini, khususnya kota ini, untuk menyelamatkan rakyat-rakyatnya. Terutama dalam hal yang kita fokuskan adalah pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Dari yang tidak mengenal huruf hijaiyah, kini mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lantunan ayat suci Al-Quran pun diperdengarkan dengan merdu. Dan hari ini paham semuanya tentang materi iklab tadilah. Amin. Amma la autada Mungkin Summa kalla sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sayyidina Muhammad. Salam dan salawat kini terus menghias bibir mereka. Menjadi pelantun Maulid Habsyi dilakoni hingga membentuk sebuah grup Maulid Habsyi.
Dalam pembinaannya, Algi menerapkan metode yang menyesuaikan dengan minat para anak jalanan. Selama ini kemampuan bermusik yang didapat otodidak terus diasah dengan membuka klinik musik. Dibantu sejumlah mahasiswa sebagai relawan. Kan banyak orang memadai itu nah Pak. Kami ngamen nih istilahnya sama meminta-minta gitu nah. Dulu ya padahal tidak gitu nah. Kami biasanya menjual yang ya seni kami lah kami jual. Ngamen itu bukannya istilahnya kerjaan yang enak, kami itu menjual seni dengan keahlian kami, dengan skill kami itu nah. Dengan alat-alat seadanya. Lalu dilihat orang tuh unik, asik, jadi kayak teranu lah. Ya bisa-bisa kita pulang lawan pelanggan, lawan apa namanya itu, kita orasnya gimana tuh nah, biar apa namanya menghormati lawan yang pelanggan gitu nah juga. Membiayai sendiri yayasan yang mereka dirikan membuat anak-anak ini harus memutar otak untuk keberlangsungannya. Dibukalah jasa bengkel kecil-kecilan di halaman markas mereka. Bengkel ini sekaligus menjadi tempat untuk mengasah keahlian mereka. Banyaknya anak-anak jalanan yang terpapar narkoba menjadi latar belakang keinginan untuk membuat pondok pesantren berbasis rehabilitasi narkoba dan obat-obatan terlarang. Kami ingin pondok pesantren berbasis rehabilitasi narkoba. Nah, di Kota Banjarmasin ini belum ada. Nah, mudah-mudahan di Kota Banjarmasin ini kita menjadi trend center kota yang menyelamatkan anak jalannya dengan pendidikan agama Islam, sehingga agama Islam ini betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Keinginan terakhir kita mudah-mudahan istiqomah di jalan perjuangan ini dan semakin banyak pejuang-pejuang yang lain yang menyelamatkan rakyat ini, terutama orang-orang yang terlantar seperti anak jalanan ini. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita sebagai manusia wajib bermanfaat untuk orang lain. Orang lain ini perlu digarisbawahi adalah orang-orang yang tidak mampu, atau orang-orang yang miskin, atau orang-orang yang belum mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Dari anak jalanan yang dipandang sebelah mata, termasuk oleh keluarga, para anak jalanan ini ingin membuktikan bahwa dari hasil mengamen mereka juga bisa hidup dan menghidupi keluarga. Mengamen bukan untuk dikasihani, tetapi untuk menghibur. Menghapus stigma negatif terhadap pengamen menjadi harapan. Keinginan untuk pulang selalu ada. Mau, sebenarnya mau, tapi belum ada waktunya. Karena pas waktunya sudah ada, bisa balik lagi ke rumah. Dulu kan nggak pernah cium tangan orang tua, cium tangan. Pikir sekarang mau pengen cium tangan. Selama sudah dapat ilmu agama dilajarin sama Kak Algi, mau baca berbakti nggak nurut, maksudnya masih nurut sama orang tua, nggak kayak dulu lagi.
Hijrah terkandung makna berpindah, fase penting untuk memperbaiki diri. Berbekal kemampuan bermusik dan ilmu yang didapat, kini cara mengamen mereka sudah jauh berbeda. Mengamen secara berkelompok dengan alat musik beragam, membuat musik mereka semakin dapat dinikmati. Tidak semua harus negara, Bu. Keterlibatan kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama makhluk Tuhan, maka terpanggillah kita untuk saling berbagi pengetahuan, kebaikan untuk menuju jalan yang benar, Bu. Ustadz Algi selama ini yang selalu saya arahkan, yang selalu saya kuatkan, yang selalu saya dorong dengan penuh semangat juangnya untuk menyampaikan kebenaran, untuk mendidik mereka yang tidak dapat pengetahuan agama. Karena mereka sudah, artinya keseharian mereka di jalanan, sehingga mereka sebagai Islam, mereka berhak mengetahui kitabnya, berhak bisa membaca kitab suci Al-Quran. Mereka berhak sebagai hamba Tuhan, mereka berhak juga menyembah Tuhannya. Maka dari itu Ustadz Algi saya sarankan untuk mengajarkan mereka bisa membaca kitab Al-Quran dan mengajarkan mereka untuk sholat agar bisa beribadah menyembah kepada Tuhannya. Menurut saya sangat diperlukan algi-algi yang lain untuk bisa membangun jiwa-jiwa manusia yang beriman. Karena dengan adanya algi-algi yang lain yang bisa diandalkan untuk menyampaikan norma-norma agama walaupun dari kalangan bawah sendiri, Bu ya, itu akan menambah kerukunan, akan menambah kebaikan dalam hidup bermasyarakat, sehingga akhlak mereka akan terpadu dengan iman mereka, maka dia akan menjadi makhluk sosial yang sesuai dari kehendak agama. Ketenangan keluar dari dalam diri yang semakin terpoles oleh ilmu agama. Rasulullah.